ada berapa tingkatan iman? Maratibul iman khamsatun. Tingkatan iman itu ada 5. Ini Ustaz nanti kita bisa lihat dalam kitab Sakinah halaman 9 ini tentang maratibul iman syaratnya. Kita bisa tahu nih, kita itu ada di tingkatan mana nih? Awaluha, yang pertama, iman taklid. Apa itu iman taklid? Wa huwa al-jazmu bi qaulil ghairi min ghairi ayyakrifa dalilan. Iman taklid, Pak. Al-jazmu yakin, al-jazmu percaya, bi qaulil ghairi dengan ucapan orang lain, min ghairi ayyakrifa dalilan, tapi tidak tahu dalilnya. Nah, iman taklid. Yakin percaya terhadap omongan orang lain tapi tidak tahu dalilnya, itu iman taklid. Nah, semua jemaah saya tanya, yakin nggak Allah ada? Yakin. Yakin Allah punya sifat wujud? Yakin. Yakin Allah punya sifat hayat? Yakin. Saya tanya dalilnya apa? Dalilnya nggak tahu. Kok kamu yakin? Kan kata Pak Ustaz. Nah, baca apa? Yakin terhadap omongan orang lain tapi tidak tahu dalilnya. Sedangkan kita di tubuh harus tahu dalilnya, Pak. Tapi kalau saya lihat wajahnya sih yakin ini, yakin tahu semua dalil-dalilnya gitu. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana orang yang diam atau ada di tingkatan iman taklid, sah nggak iman Islamnya? Yang ditakutkan kan ini apa itu? Sah nggak iman Islam kita? Kita yakin Allah ada, kita yakin Allah berkuasa, kita yakin Allah berkehendak. Ditanya sama anak kita, Pak, dalilnya apa? Nggak tahu, Bapak juga dari Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya orang yang iman taklid? Dalam cemas, Pak. Wahwa yasihu iman. Orang yang imannya masih iman taklid, sah iman Islamnya. Alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu dong, jangan salah. Jangan salah. Ada kelanjutannya. Orang yang ada di kedudukan, di peringkat, di tingkat iman taklid, yasihu imanuhu, sah iman Islamnya. Cuma ma'al isyani berdosa. Dosa, Pak. Memang sah iman Islamnya tapi berdosa. Ustaz, gimana sih? Tadi kata Ustaz iman Islamnya sah, tapi kok bisa dosa? Dosa bitarkin nadri wal istidlal. Dosanya orang yang iman taklid itu karena dia bitarkin nadri, nggak mau mikir, yang diuapkan baik, maunya disuapin terus. Wal istidlal, dosanya itu karena gak mau mikir dan tidak mau mencari dalil. Nah, itu dosanya. Berarti kita harus mikir dan mencari dalil. Dosa itu untuk siapa? Bagi orang-orang yang masih mampu berpikir. Berarti kalau orang-orang yang sudah tidak mampu berpikir, tidak dosa. Tinggal pilih aja, tinggal pilih aja, ya, tinggal pilih aja begitu. Kita orang masih mampu berpikir enggak? Masih mampu. Ini mungkin saya kasih pertanyaan, ini gampang nih. 5 tambah 5 berapa, Pak? 5 tambah 5? Nah, berarti masih bisa berpikir dong kalau begitu. Kalau jawabnya 20, berarti nggak bisa berpikir itu. Berarti itu masih bisa berpikir. Berarti kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah untuk bagaimana caranya memikirkan dalil-dalil tersebut. Bagaimana caranya mencari dalil-dalil tersebut. Itu iman taklid, sah iman Islamnya. Tapi mohon maaf, kata kitab ini ma'al isyani, dosa kalau masih ada di tingkatan iman taklid. Mau tidak mau kita harus mempelajari ilmu tauhid supaya apa? Supaya tidak iman taklid. Ya, cari kitab tauhid, cari sama kita, baca sama kita. Allah wajib mempunyai sifat wujud. Apa dalilnya? Kita baca. Allah wajib mempunyai sifat qidam. Kita baca aja di ilmu kitab tauhid. Yang penting yakinnya apa? Ustaz, saya hafalkan nggak apa-apa. Yang wajib bukan hafalnya, tapi
tapi tahu dan yakinnya. Kan udah disuruh menghafal, disuruhnya apa? Tahu dan yakinnya, terutama yakinnya. Kalau udah tahu lupa lagi nggak jadi masalah. Nah, ini jadi pertanyaan, pernah gak kita baca buku tauhid, cari kitab tauhid, terus kita baca, kita pelajari, kita lihat Allah, kita yakin Allah wajib mempunyai sifat wujud, ini kita yakin. Udah belum kita baca dalilnya? Udah belum? Kalau belum berarti kita apa? Binakin nanti kita nggak pernah membaca, nggak pernah mau mikir. Tingkatan yang kedua nih, tadi iman takdir, sekarang kedua. Yang kedua iman ilmu, disebutnya ilmu yakin. Orang yang sudah menduduki iman ilmu disebutnya ilmu yakin. Apa itu iman ilmu? Wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, itu iman ilmu atau ilmu yakin. Mengetahui aqaidul iman yang 50 beserta dalil-dalilnya, berarti naik tingkatannya. Lagi, yang disebut dengan iman ilmu atau ilmu yakin, mengetahui aqaidul iman yang 50 beserta dalil-dalilnya. Jangan dulu cemas, Pak, saya simpulkan nanti di sedikit, Pak. Aqaidul iman yang 50, sifat 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah, jumlahnya ada 41. Aqaidul iman yang 50, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. 41 tambah 9 jadi 50. Nah, ini kita harus apa? Harus mengetahuinya, itu iman ilmu namanya. Ada lagi 20 yang wajib, 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. Semuanya ada 50 aqaidul iman. Kata tadi ma'rifatul aqaidi bi adillatiha, mengetahui aqaidul iman beserta dalil-dalilnya. Ada berapa yang harus kita hafal? Ada berapa yang harus kita ketahui? Ada cuma 19. Dari 50 aqaidul iman tersebut cuma 19. Kita perinci. 20 sifat yang wajib di Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini 20 sifat yang wajib di Allah. Dari 20 sifat yang wajib di Allah, yang harus kita ketahui dan kita pelajari dalilnya cuma 13 sifat. Mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, cuma 13 sifat. Ustaz, yang 7 lagi gimana? Dalilnya sama. Kalau qadiron, dalilnya sama dengan sifat qudrat. Muridan, dalilnya sama dengan sifat iradah. Gitu kan? Aliman, dalilnya sama dengan sifat ilmu. Jadi yang wajib di Allah, yang harus kita ketahui dan kita hafal, dan mudah-mudahan syukur-syukur bisa hafal, cuma 13 sifat. Tambah yang jaiz di Allah 1, berarti 14 sifat. Yang jaiz di Allah kan ada 1, 14 sifat. Tambah yang wajib di Rasul 4, berarti berapa? 18. Tambah yang jaiz di Rasul 1, jadi 9. Nah, ini 19 ini yang harus kita hafal, harus kita kaji, harus kita pelajari. Kalau tingkatan iman kita mau nyampe ke tingkatan iman ilmu atau ilmu yakin.